Mari saudara kita akan berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan untuk datang kepadamu untuk beribadah. Dan saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Bapa yang di sorga, berbicaralah kepada kami. Ketika kami buka Alkitab dan membaca firman-Mu, bukalah hati, pikiran dan bahkan seluruh hidup kami untuk menerima kebenaran-kebenaran-Mu. Banyak kali sudah kami membuka telinga kami mendengar suara-suara dunia ini. Tapi saat ini kami ingin membuka telinga kami, hati kami mendengar suara-Mu berbicara kepada kami, mengajar kami. Di mana kami perlu ditegur, tegurlah kami supaya kami berubah Tuhan. Di mana kami perlu dihibur Tuhan, hiburlah kami supaya kami diteguhkan dan dikuatkan. Pakai hamba-Mu yang lemah jadikan sebagai saluran berkat dan setiap kami. Apapun pergumulan kami, kesulitan, kesusahan dan kesedihan kami datang kepadamu, kami mohon Tuhan menolong kami, menguatkan kami, mengubah kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih. Senang sekali kita bisa bersama-sama beribadah dan bersama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama membuka Alkitab. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Tema kita hari ini, damai sejahtera bagi utusannya. Damai sejahtera bagi utusannya. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Sekarang aku juga mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, memahami firman dan menjalankan firman dalam hidup sehari-hari kita. Saudara-saudara yang kekasih, kata damai sejahtera itu dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama adalah shalom. Saya kira semua orang Kristen atau orang yang pernah ke gereja pernah mendengar kata ini, shalom. Dan artinya memang damai atau lebih lengkap damai sejahtera. Kata shalom masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata salam. Saudara pernah tahu kan kata salam bukan bumbu masak, tapi salam itu sebenarnya kata yang sangat bagus karena asal katanya adalah shalom. Orang Muslim juga pakai kata assalamualaikum dari kata salam juga. Yang berarti adalah damai untukmu atau damai sejahtera untukmu. Saudara sekalian, kata salam kemudian menjadi sangat bagus karena dipakai dalam bahasa Indonesia menjadi makna dalam jabat tangan. Bahasa Inggrisnya shake hand, goyang-goyang tangan. Bahasa Indonesia jabat tangan. Jarang lagi kita pakai kata itu, tapi umumnya kita pakai kata salam. Ayo salaman. Saudara sekalian, dari manakah munculnya orang bersalaman? Tradisinya itu adalah dari tradisi orang zaman kuno dulu bersalaman tangan untuk menunjukkan atau untuk mengatakan saya datang dengan damai, dengan tangan terbuka tanpa bawa senjata, dengan tangan terbuka saya datang dan disambut dengan tangan terbuka oleh orang lain bahwa kita datang, kita bertemu tanpa senjata
Jadi itu damai sebenarnya. Dan karena itulah dalam bahasa Indonesia sangat bagus. Salam, ya, jabat tangan itu salam. Saya datang dengan damai, diterima oleh orang sebelahnya atau orang di depan saya dengan damai juga. Jadi kalau datang kepada orang jangan begini, sombong. Ya itu kan kalau orang datang kita gini, sombong. Atau lebih-lebih lagi jangan begini. Ya. Ada muslihat jahat. Kalau datang ke orang takut di belakangnya megang apa ya gitu. Nah takut tahu-taunya senjata ya. Apalagi kalau orang Jawa pakai kris di belakang kan. Ini nanti dekat datang ke saudara, ya, takut kan ditusuk begitu. Jadi paling bagus memang datang dengan tangan yang terbuka. Artinya saya datang dengan damai. Itu sebenarnya artinya salam. Saya datang dengan damai. Kemudian disambut dengan saya menyambutmu dengan damai. Itu makna yang sangat bagus. Tetapi yang lebih luar biasa lagi sebenarnya adalah perkataan Yesus. Bukan saja dia datang dengan damai, dia datang memberi damai. Peace be with you. Aku datang untuk memberi damai supaya damai itu untukmu. Maka saudara sekalian, salam yang dia pakai, zaman dulu belum pakai salaman tangan, pakai ucapan, itu damai sejahtera bagi kamu. Tetapi saudara perhatikan, ini bukan salaman basa-basi. Tapi betul-betul ini adalah satu pemberian Tuhan, gift dari Tuhan. Peace be with you. Saudara sekalian, sampai bahkan diulangi 2 kali Yesus berbicara kata itu. Kalau hanya basa-basi, salam-salam basa-basi, itu shalom, shalom, nggak ada maknanya. Dan Yesus bukan orang yang suka basa-basi seperti itu. Bagi orang-orang Yahudi zaman dulu kalau bertemu memang akan mengucapkan kata shalom. Tapi perhatikan, di dalam berbagai cerita-cerita tentang Tuhan Yesus, tidak banyak di mana Yesus ketemu orang shalom, itu dicatat atau ditulis, habis-habisin tinta. Ya kalau tulis itu, karena apa? Itu basa-basi yang udah biasa. Tapi kalau Yesus mau mengucapkan sesuatu, apalagi sampai 2 kali, itu bukan sekedar basa-basi. Itu betul-betul adalah satu pemberian, satu substansi yang Yesus ingin murid-murid dapatkan. Peace be with you. Sampai perlu 2 kali dia katakan. 2 kali damai sejahtera bagi kamu. Di ayat 19 kita baca tadi, ketika Yesus masuk ke dalam ruangan di mana murid-murid berada, Yesus berkata damai sejahtera buat kamu. Ketika dia sedang berbicara, tak berapa lama kemudian di ayat 21 dia ulang sekali lagi, damai sejahtera bagimu. Saudara sekalian, itu double happiness, ya. Seperti orang nikah, ada 2 kebahagiaan, ya. Kemudian lama-lama jadi 2 angsah begitu. Kalau zaman kuno orang-orang Tionghoa menikah itu kan pakai huruf double happiness itu ya. Saya nggak mau ngucapin dalam bahasa Mandarin, takut salah ngucap, nanti diketawain sama Pak Erdi. Ya tapi kan double happiness, 2 bahagia. Tapi ini 2 shalom yang Yesus berikan kepada kita. Tapi sebelum saya membahas mengapa 2 kali Yesus perlu menyampaikan hal itu, saudara sekalian kita perlu pikirkan apa sih sebenarnya yang Alkitab maksudkan ketika Alkitab menggunakan kata damai atau damai sejahtera. Shalom itu apa sih? Apa yang Yesus maksudkan ketika dia mengucapkan, menyampaikan dan memberikan, bahkan sampai 2 kali dia ulangi kata itu. Saudara sekalian, apa yang dimaksud dengan damai sejahtera? Apa itu yang kita sebut dengan damai? Nah saudara sekalian, saya ingin mengajak kita membaca sedikit kembali dari Yohanes pasal yang ke-14. Tadi kita baca Yohanes pasal 20. Tapi Yohanes pasal 14 Tuhan Yesus sudah mengucapkan kata-kata damai sejahtera itu bahkan cukup lengkap di situ. Yohanes 14 ayat 27 sampai 29 Yesus berkata begini. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Kuberikan kan? Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Kalau dunia memberi itu bukan damai, biasanya konflik dan kekacauan.
Kalau dunia memberi kelihatannya damai, tapi ujung-ujungnya bikin orang kecanduan, bikin orang terikat dan semakin terjerumus. Biasanya begitu. Tapi Yesus bilang, aku memberi kepadamu damai sejahtera yang berbeda dari apa yang dunia berikan. Kemudian Yesus kasih tahu isinya apa damai itu. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Itu yang pertama. Kedua, saudara, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku akan datang kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita. Karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Saudara sekalian perhatikan, Yesus berkata, aku memberikan damai. Dengan ada damai itu, kamu akan mendapatkan hati hidup yang tidak gelisah. Hati dan kehidupan yang tidak takut. Gelisah itu bisa berarti kacau, berkecamuk, trouble, penuh dengan masalah. Kalau kamu punya damai, Yesus, kamu tidak akan trouble, kamu tidak akan kacau, kamu tidak akan ketakutan, tidak akan gemetar. Kenapa? Karena dalam dirimu ada sukacita. Sukacita. Ada satu pengharapan, kepuasan, kebahagiaan, keyakinan. Di dalam dirimu ada satu kepastian yang meluap keluar sekalipun lingkungan sudah tidak lagi afdol, tidak kondusif, banyak bahaya, banyak kesulitan, banyak tekanan. Tapi di dalam dirimu ada memancar keluar satu pengharapan, kesukacitaan, kesegaran sehingga hatimu tidak gelisah, hatimu tidak takut. Mengapa engkau punya sukacita ini? Mengapa engkau punya kekuatan dan pengharapan ini? Ayat berikutnya dikatakan, sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Percaya, beriman. Beriman kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Dia, berakar kuat dalam Dia dan engkau akan memancarkan kehidupan yang yakin, yang kokoh, yang happy, yang bersukacita, sehingga lingkungan apapun juga engkau tidak akan trouble, tidak akan kacau, tidak akan putus asa, tidak akan ketakutan. Tapi ada ketenangan. Saudara, damai sejahtera. Kalau saya umpamakan itu seperti kapal di tengah lautan yang berombak dan bergelombang. Dan kita tahu saudara itu bahaya. Seperti hidup kita sekarang. Banyak tekanan, banyak ombak besar. Orang berbisnis banyak mengalami tekanan, apalagi saat-saat ini. Ya dengan adanya perang Iran, Amerika, kita semakin mendapat tekanan. Tapi sebelum itu terjadi pun abad 21 ini orang bilang, saudara sekalian adalah abad di mana orang mengalami mental issues. Dari mana munculnya isu-isu kesehatan mental? Karena tekanan hidup, karena stres, karena berbagai hal terjadi dalam diri kita. Seperti kapal yang mengarungi lautan, yang penuh dengan ombak, yang penuh dengan bahaya, penuh dengan tekanan. Setiap saat bisa rusak, bisa karam dan sebagainya. Tapi tentu saja saudara sekalian kalau pelaut-pelaut percaya pada nakodanya, percaya pada kekuatan kapalnya, percaya pada peta perjalanan yang jelas, percaya bahwa dia sudah mengenal wilayah-wilayah laut itu dan mereka bisa melewati ombak besar. Mereka akan punya satu ketenangan di dalam kapal tersebut. Saudara sekalian, tidak menjadi gelisah, tidak menjadi takut. Kenapa? Karena tadi itu ada ketenangan, ada sukacita. Mengapa ada ketenangan, ada sukacita, ada kekuatan, ada pengharapan? Mengapa? Karena mereka percaya. Percaya apa? Kalau bagi pelaut percaya pada nakodanya, pada kapalnya, pada pengalaman-pengalaman nakodanya, pada anak-anak buah kapal yang bisa melakukan berbagai cara untuk melewati ombak dan gelombang. Kita percaya kepada Yesus Kristus yang memimpin hidup kita. Kita percaya kepada Yesus Kristus yang menjadi seperti perahu, menjadi kapal buat kita untuk kita bersama dengan Dia mengarungi kehidupan yang sulit ini. Kalau kita berakar kuat di dalam Yesus, kita ada satu ketenangan, kekuatan di dalam diri kita. Sehingga memancar keluar dalam hidup yang berbahaya sekalipun ada ketenangan, tidak gelisah, tidak trouble, tidak kacau, tidak takut. Saudara, itu damai sejahtera. Shalom. Damai yang membuat kita sejahtera hidupnya. Tidak selalu sejahtera dalam arti ekonomi.
Banyak orang hidup ekonominya sangat bagus, tapi hidupnya penuh dengan tekanan. Siapa yang paling banyak pakai narkoba? Orang yang berduit. Kalau beli itu aja mahal. Tapi orang gak berduit juga bisa. Hidupnya stres. Tidak pakai narkoba yang mahal. Pakai Ibon, pakai lem. Begitu ya saudara. Tapi memang tekanan hidup begitu luar biasa. Kita diberikan damai sejahtera. Bahkan di tengah hidup yang sangat sulit sekalipun, dalam kemiskinan, dalam sakit, ada satu sukacita yang masih bisa memancar keluar. Karena sukacita dari Tuhan tidak dapat dikalahkan oleh sukacita lingkungan hidup kita. Oleh kekhawatiran, oleh ketakutan lingkungan hidup kita. Inilah yang Yesus mau berikan kepada murid-muridnya. Maka saudara-saudara sekalian, sampai dia datang kepada murid-muridnya, 2 kali dia ucapkan damai sejahtera yang tadi itu bagi kamu. Bagi kamu. Bagi kamu. Damai sejahtera itu. Hidupmu sangat banyak gelisah, ketakutan, kekhawatiran, putus asa. Datang pada Yesus. Percaya kepada Dia. Berakar dalam Dia. Saudara akan merasakan hidupmu berlimpah. Kekuatan, pengharapan. Ada kegelisahan pasti, ada ketakutan pasti, kekhawatiran pasti. Tapi ujungnya saudara akan bisa melihat. Saudara akan mengatasi berbagai ombak hidup. Dan saudara tetap bisa merasakan ada pikiran yang waras, hati yang cukup tenang. Dan dengan demikian saudara menjadi produktif dalam hidup ini. Berbuah dalam hidup ini. Karena itulah Yesus perlu ucapkan, perlu katakan, perlu sampaikan kepada murid-muridnya. Kenapa? Saudara sekalian, karena ucapan pertama Yesus, damai sejahtera buat kamu, dia sedang dealing dengan murid-muridnya yang sedang ketakutan. Karena itulah saudara, ucapan yang pertama itu sebenarnya adalah untuk membereskan hati murid-murid. Untuk menenangkan. Damai sejahtera Yesus diberikan oleh Yesus untuk menenangkan murid-murid. Karena hati murid-murid pada saat itu dikatakan dalam ayat yang ke-19 yang kita baca, kondisi mereka pada waktu itu sedang ketakutan. Karena ketakutan, kemudian mereka mengunci diri di ruangan dengan pintu-pintu yang digembok. Saya langsung bisa membayangkan orang ketakutan mengunci diri dari dunia luar supaya tidak kena bahaya, tidak kena masalah, supaya aman di dalam. Tapi hidup yang seperti itu tidak produktif. Yesus tidak mau model hidup Kristen yang seperti itu. Kita bisa mengunci diri karena ketakutan dunia luar. Atau kita mengeksklusifkan diri kita karena kita tidak mau bergaul. Atau kita menikmati ruang nyaman kita tidak mau diganggu kesusahan di luar. Apapun alasannya, pintu-pintu terkunci itu bukan gambaran kehidupan Kristen. Hidup kita selalu dimaksudkan adalah hidup untuk orang lain. Tapi memang murid-murid sedang ketakutan. Mereka ketakutan karena apa? Ini hari Minggu, Minggu malam, Minggu sore, menjelang malam. Kita tahu hari Kamis, kemudian khususnya hari Jumat. Apa yang terjadi? Yesus disiksa, dianiaya, kemudian digantung dan dibunuh di atas kayu salib. Oleh orang-orang yang sudah ganas, masa yang begitu ganas. Tentara Romawi, orang-orang Yahudi. Ini kayak kejadian 98 di Jakarta. Kerusuhan kira-kira seperti itu. Kebanyakan belum lahir mungkin. Pasti ketakutan, ada. Hari Jumat, hari Sabtu, sunyi semuanya. Tapi kan suara-suara teriak-teriak itu masih ada. Hari Minggu pagi ada beberapa orang dengar seperti melihat Yesus sudah bangkit. Atau Yesus yang masih hidup. Lihat ke kuburan, kosong. Tapi itu hanya beberapa orang lihat. Belum sangat yakin, belum sangat pasti. Jadi berkecamuklah hati mereka. Antara ketakutan kepada pemuka-pemuka orang Yahudi. Kalau Yesus saja dibunuh apalagi kita. Kemudian juga keyakinan belum sangat kuat karena belum sangat pasti soal Yesus hidup, Yesus bangkit. Ketakutan. Akhirnya mengunci diri dalam ruangan, hidup menjadi tidak produktif. Hidup menjadi tidak berbuah. Hidup hanya untuk merenungi nasib. Hidup hanya ditentukan oleh orang-orang luar yang mengancam kita. Akhirnya kita yang mengunci diri. Kalah berkali-kali dari dunia dan tekanan hidup.
Tapi Yesus tidak membiarkan mereka dalam kondisi seperti itu. Karena itulah dikatakan dalam Alkitab, ketika pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Itu saja sudah heboh. Tidak perlu pakai gembok, muncul di tengah-tengah mereka. Tapi bukan kejadian ajaib itu yang menjadi sesuatu membuat murid-murid merasa wah heboh luar biasa. Enggak. Tapi apa yang Yesus berikan kepada mereka. Saudara sekalian, kita tahu Yesus kemudian datang kepada mereka mengatakan damai sejahtera untukmu. Menenangkan mereka. Membuat mereka jangan gelisah, jangan takut. Damai yang menenangkan. Damai yang membuat kekacauan mereka menjadi lebih tertata. Pikiran menjadi lebih waras. Hati yang menjadi lebih kembali lagi. Lebih terintegrasi di dalam. Tidak lagi menjadi hati yang terkoyak-koyak sana sini. Tapi bukan hanya itu. Mengapa Yesus bisa memberikan damai sejahtera itu? Kemudian dikatakan begini saudara sekalian. Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya yang terluka. Yang bekas-bekas luka. Artinya apa saudara? Dia bangkit. Mereka ketakutan. Karena Yesus dibunuh. Takutnya nanti mereka juga dibunuh. Kalau Yesus dibunuh dan mati dan terus mati. Maka betul-betul itulah akhir dari semua perjalanan mereka, ketakutan mereka. Tetapi saudara sekalian, tidak demikian. Yesus hidup. Yesus bangkit. Dan Yesus tunjukkan itu. Karena itulah dia bisa berikan damai itu. Artinya melewati lembah kekelaman yang paling kelam pun, Yesus sudah lewati dan dia sudah menang. Dia tunjukkan tangannya. Dia tunjukkan lambungnya. Damai sejahtera Yesus didasarkan pada kehidupannya. Pada kebangkitannya. Pada kebangkitannya yang berhasil mengalahkan maut, mengalahkan berbagai kekhawatiran, penderitaan dunia ini. Yesus mengatasinya. Karena itulah saudara sekalian, kalau kita lihat setelah murid-murid melihat Yesus, dikatakan mereka bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Bukan hanya bekas luka, tapi Tuhan yang hidup itu mereka lihat. Bersuka cita. Kenapa bersuka cita? Tadi itu. Karena mereka lihat Yesus, mereka percaya betul Yesus hidup, betul Yesus bangkit. Mereka percaya, muncullah keyakinan itu, pengharapan itu, sukacita itu, kepastian itu. Karena itulah mereka menjadi tidak gelisah, tidak lagi takut. Saudara sekalian, ini sukacita dari Yesus. Damai sejahtera Yesus yang menenangkan mereka. Bahwa Yesus bukan sekedar memberikan satu candu supaya pikiran mereka tenang. Enggak. Tapi Yesus memberikan mereka hidupnya yang menjadi jaminan. Saudara tahu kan candu, heroin dari zaman dulu muncul dari mana? Itu dari tekanan hidup di pertengahan abad yang ke-20. Ketika anak-anak muda sudah begitu banyak tekanan dengan berbagai perang, berbagai isu perang, dengan berbagai masalah ekonomi. Mereka mencoba mencari jalan keluar supaya hidup lebih tenang. Ada yang belajar yoga, yang namanya transcendental meditation. Ada yang merasa tenang. Tapi siapa yang masih sabar transcendental meditation? Pelan-pelan mengatur nafas, nggak banyak yang berhasil. Ada yang berhasil, nggak banyak yang berhasil. Tetapi dengan diperkenalkannya candu dan heroin, dengan sekejap langsung pikiran jadi tenang. Wah luar biasa. Ya, itu seperti jembatan perak katanya, melewati troubled water, air yang kacau, samudra yang kacau. Wah ini kayak ada jembatan melewatinya. Dulu kan ada lagu yang seperti itu. Makanya zaman kami dulu kalau muda itu istilahnya fly, itu kan orang nge-fly. Kayaknya memang rasanya terbang di awan-awan. Tapi saya nggak nge-fly, itu malah terkubur mati karena sebentar kemudian begitu kecanduan hidup kita hancur. Dari zaman yang seperti itulah sampai sekarang, saudara sekalian, negara Indonesia bahkan kebanyakan negara-negara lain itu terbelenggu oleh narkoba. Karena ingin damai, tapi tidak dapat damai sesungguhnya. Ditawarkan damai palsu, terikat, terbelenggu oleh damai yang palsu.
hanya menenangkan pikiran tapi tidak mendapatkan yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberikan yang sesungguhnya itu, damai sejahtera. Dia mengisi kita dengan satu ketenangan batin, bukan karena di dunia luar itu semua sudah tenang, tapi karena ada jaminan di dalam Yesus Kristus. Sehingga kemudian murid-murid bersuka cita. Murid-murid ada kekuatan. Murid-murid sekarang menjadi berani. Karena itulah saudara sekalian, kalau mereka sudah mendapat damai sejahtera untuk tenang, bagaimana berikutnya? Yesus sekali lagi mengucapkan damai sejahtera. Sekali lagi ini bukan untuk menenangkan mereka, tapi untuk menggerakkan mereka. Yaitu untuk mengutus mereka. Damai sejahtera buat kamu, kata Yesus. Seperti Bapa mengutus aku sekarang. Now, aku mengutus kamu. Keluar dari pintu yang terkunci, dari ketakutanmu, dari comfort zone-mu. Sekarang aku utus kau keluar. Kenapa bisa? Karena mereka sudah mengalami Yesus yang bangkit itu. Utus keluar. Hidup Kristen gambarannya adalah pintu terbuka menghadap ke dunia, masuk ke dunia menjadi utusan Kristus. Bukan pintu terkunci dalam ketakutan, keputusasaan, dalam kegagalan, di dalam comfort zone kita, di dalam berbagai kenyamanan kita, eksklusivitas kita, bukan. Tapi yang keluar, dan itu yang Yesus lakukan. Tapi memang betul keluar itu bahaya, ancaman, ombak besar. Karena itulah Yesus bilang, peace be with you. Di dalam ada peace yang menenangkan, peace yang mengutus kamu, juga mengawali kamu untuk menjadi utusan-utusan masuk ke dalam dunia ini. Bahkan saudara, bukan hanya dia tunjukkan tangan dan lambungnya bukti dia hidup. Dengan itu dia memberikan damai sejahtera. Tapi bahkan dia menjanjikan bahwa mereka yang diutus keluar ini akan dikuatkan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat 22. Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Belum saat itu, tapi dalam beberapa hari kemudian mereka akan terima. Dan Yesus sudah berjanji mengatakan, engkau akan menjadi saksiku. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, engkau akan menjadi saksiku. Di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai semua pelosok dunia. Itu adalah gambaran hidup yang tidak terkunci, tapi terbuka. Yerusalem, kalau engkau mengunci dirimu di Yerusalem, tidak ada Yudea yang dirambah. Tidak akan ada Samaria, tidak akan ada pelosok-pelosok dunia lainnya. Tapi kalau hidup yang dinamis, bergerak, yang keluar, go to the world, engkau akan pergi. Dan engkau membutuhkan Yesus yang hidup, yang memimpin kamu, yang memberi damai untuk kamu. Engkau membutuhkan Roh Kudus yang memimpin dan menguatkanmu untuk pergi. Itulah hidup yang produktif, saudara, hidup yang berbuah. Hidup yang tidak ditakutkan, digentarkan oleh ancaman-ancaman dunia. Di dalam kitab Amsal ada perkataan seperti ini. Si pemalas berguling-guling di atas ranjangnya seperti pintu berputar-putar pada engselnya. Saudara tahu ya? Pintu yang bolak-balik. Itulah orang malas di ranjangnya. Kalau orang berputar-putar di ranjangnya, sekalipun udah 2 jam berputar, sibuk, berkeringat, bahkan mungkin capek mungkin, dan seolah-olah beraktivitas luar biasa, tapi gak kemana-mana, tetap juga di situ. Kelihatan rame tapi tidak produktif. Dan saudara sekalian, alasan mengapa Amsal itu berkata seperti itu, ada pemalas. Orang itu beralasan begini, saya gak mau turun, gak mau keluar rumah, karena di luar sana ada singa yang siap menerkam. Di lorong-lorong ada singa yang bisa memakan. Betul saudara, itu 3-4 ribu tahun yang lalu, betul memang binatang buas ada di mana-mana. Tapi saudara, itu dijadikan alasan gak mau turun dari ranjang, gak mau keluar rumah. Artinya mengunci diri karena ada bahaya. Dan Alkitab tidak menyebut orang ini berhikmat, orang hebat, orang yang tahu lingkungan. Enggak, orang pemalas katanya begitu. Karena memang hidup itu harus berani menerobos keluar. Hidup itu harus pergi untuk berbuah, untuk bersaksi di tengah-tengah dunia.
Jangan hidup di tengah-tengah kenyamanan kita, kemudian orang rontok satu demi satu di luar sana hanya karena mereka tidak mendapatkan Injil. Mengapa perlu diutus keluar? Saudara sekalian, dikatakan di dalam firman Tuhan yang kita baca dalam Yohanes 20 tadi. Kita diutus keluar dengan damai sejahtera Allah untuk apa? Memberitakan pengampunan dosa. Ini loh tanda kutip produk kita yang kita supply, yang kita bawa keluar. Jangan ditimbun di dalam diri kita, tapi bawa keluar berita pengampunan dosa, dikatakan dalam ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada. Hati-hati dengan ayat ini, bukan kita yang bisa mengampuni orang, bukan juga kita yang punya hak mengatakan dosamu tidak diampuni. Enggak, itu haknya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berhak mengampuni orang dan yang bisa mengampuni orang. Kalau dia tidak mau mengampuni orang, dia juga punya hak. Karena dia Allah yang berdaulat dan bebas. Tapi kita tahu dia datang untuk memberikan pengampunan. Dia datang memberikan nyawanya supaya manusia mendapatkan pengampunan dosa. Tapi apa artinya ayat ini? Saudara, ayat ini adalah bahwa kita adalah agen-agen Kristus untuk menyalurkan pengampunan dosa yang sudah Kristus sediakan melalui berita, melalui utusan untuk menyatakan pengampunan Yesus kepada orang lain. Kita agen yang suppliernya, kira-kira begitu, yang menyuplai keluar. Kalau kita setia menyuplai keluar, kita pergi, kita diutus keluar, kita buka pintu, kita keluar, kita diutus, kita menyatakan orang menerima Yesus, dosanya diampuni. Tapi bagaimana bisa terjadi orang dosanya tidak diampuni? Mungkin dua kemungkinan. Kita sudah supply, kita sudah kabarkan, kita sudah beritakan, mereka menolak. Itu banyak terjadi dalam dunia ini. Apalagi di zaman modern, orang merasa nggak butuh Yesus. Tapi kemungkinan kedua, gimana orang tidak mendapatkan pengampunan dosa? Bukan orangnya tidak mau menerima. Kita yang ngeblok berita pengampunan dosa itu sehingga tidak tersebar keluar. Kalau kita kunci pintu-pintu hidup kita, tidak menjadi saluran berkat ke orang lain. Saudara sekalian, dapat diumpamakan seperti seorang dokter hebat. Kalau saudara merasa sakit di perut, saudara datang ke seorang dokter yang kita tahu orangnya lihai. Dia periksa, dia tes. Oh, kamu sakit ini. Gimana dokter? Oh, bisa, saya kasih obat. Kita sembuh. Dalam 2 hari kita sembuh. Jadi kita akan bilang, dokternya menyembuhkan saya. Biasanya begitu kan? Dokternya menyembuhkan saya. Puji Tuhan, dokter itu hebat, dia menyembuhkan saya. By the way, sebenarnya bukan dokter itu yang menyembuhkan saya. Dokter itu mendiagnosa penyakit saya dan dia kasih saya obat yang tepat. Obat itu sebenarnya yang menyembuhkan saya. Tapi kita bilang dokternya menyembuhkan saya. Tapi dokter itu hanya mensuplai obat yang tepat, tapi karena dia punya diagnosa yang tepat. Kita tidak bisa menyembuhkan, tidak bisa mengampuni. Tapi kita bisa mendiagnosa orang butuh apa. Jelas orang butuh pengampunan dosa. Kita bisa menulis resepnya. Percaya pada Yesus. Terima Injil. Kalau kita mau menjadi alat Tuhan, menjadi saluran Tuhan, menjadi utusan Tuhan. Tapi kalau kita hidup hanya untuk diri sendiri dengan berbagai alasan. Karena ketakutan di luar, kalau mengabarkan Injil nanti Satpol PP datang. Kalau mengabarkan Injil umat beragama lain itu bisa melabrak kita bisa dipermalukan, kita bisa difitnah, kita bisa banyak alasan lain. Kemudian kita hidup hanya untuk diri sendiri. Atau memang dasar kita pemalas, kita tidak ingin keluar bergolak-golek di atas ranjang hidup kita sendiri, di atas kursi malas kita sendiri, kita gak peduli sama orang lain. Itu artinya walaupun kita dokter hebat, punya kemampuan meresepkan obat yang bagus untuk orang lain, tapi kita gak peduli pada orang-orang lain. Ini saudara sekalian. Orang lain bisa dapat pengampunan dosa karena kita pergi mengabarkan Injil. Tapi bisa terjadi juga orang tidak pernah mendengar Injil, tidak pernah mendengar Yesus, tidak mendapatkan manfaat kematian dan kebangkitan Yesus. Hanya karena kita tidak mau pergi keluar untuk mengabarkan Injil, untuk menjadi utusan Tuhan.
Tapi hari ini beritanya saudara sekalian, apakah kita mau? Apakah kita mau? Kita sudah punya Yesus yang bangkit. Yesus yang bangkit itu menyelamatkan kita. Dia memberi kita damai sejahtera. Dia memberikan penyertaan dan hidupnya untuk kita. Bahkan dia berikan Roh Kudus juga untuk kita, menyertai kita. Untuk apa berikutnya hidup kita? Go to the world. Keluar menjadi utusan Kristus. Kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kalau kami boleh mendengar firman-Mu. Tolong hidup kami jangan menjadi pasif, jangan menjadi tidak bermakna. Tapi tolong kami boleh menjadi utusan Kristus. Engkau tidak mengutus kami dengan hanya melemparkan kami begitu saja ke dunia. Engkau utus kami dengan perlengkapan-perlengkapan. Tuhan yang hidup menjadi Tuhan di dalam diri kami, yang menyertai kami. Tuhan yang hidup, yang sudah memberikan kami ketenangan, damai sejahtera, jaminan keselamatan, sukacita. Tuhan yang mendatangkan damai shalom itu untuk kami. Yang bersama dengan Tuhan itu kami pergi. Bahkan Roh Kudus yang menyertai kami sampai ke ujung dunia. Engkau yang menyertai kami. Engkau yang memberi kekuatan dan pimpinan. Tolonglah kami Tuhan supaya hidup kami berbuah, produktif, menjadi berkat, menjadi saluran buat banyak orang-orang. Kalau kami terima damai dari Tuhan, biarlah kami salurkan damai ini buat orang-orang lain. Supaya orang-orang lain, anak-anak muda, orang-orang tua, mereka tidak terjerat di dalam kehidupan nafsu dan dosa, dalam jerat narkoba, dalam jerat berbagai penyakit mental, dalam jerat keputusasaan, dalam berbagai jerat kemarahan dan dendam. Tapi kami datang bisa memberikan pembebasan, memberikan damai, memberikan mereka sukacita. Kalau mereka bisa terima Tuhan Yesus, dosa diampuni, mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, tolonglah kami. Damai sejahtera-Mu sertailah kami ketika kami diutus oleh Tuhan menjadi berkat di tengah-tengah dunia. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.